Karena kayak pas main gitu kayak indah suaranya. Kamu berhasil mendapatkan Diamond Award dan nantinya akan lanjut ke Penang, Malaysia. Bener nggak? Bener Ceritain Kak. dong, gimana dong? Halo teman-teman anak Indonesia, perkenalkan aku Mercy, usiaku 10 tahun. Aku suka banget bermain gitar. Aku bermain gitar klasik sejak usia 6 tahun. Awal tahun ini, aku memenangkan Diamond Award di kompetisi online yang akan lanjut di Penang, Malaysia bulan Mei nanti. Aku juga sebagai gitaris di Kiras Band. Semoga kami bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak Indonesia untuk mencintai lagu anak dan menjadi yang terbaik. Udah dilihat videonya, udah kenalan, lihat tayangan tadi. Keren ya, emang keren banget. Semua yang datang di kelasnya Anak Indonesia ini emang keren-keren. Langsung aja kita kenalan secara langsung. Ini dia, Joan Mercy Tanesa. High five dulu. Silakan duduk sini sayang. Apa kabarnya sih? Baik Kak. Baik, sehat? Sehat. Happy? Iya. Iya, oke. Joan Mercy Tanesa, dipanggilnya Joan Mercy atau Tanesa? Mercy. Mercy, oke. Nah, seperti yang Kak Ojib katakan di awal nih teman-teman, kalau Mercy ini terjun bermain gitar karena kegemaran sang ibu melihat orang main gitar. Gimana ceritanya sih itu? Iya Kak, jadinya Mami itu suka lihat orang kayak main gitar gitu. Jadinya ya coba-coba, aku bisa nggak main gitar? Ternyata aku bisa main gitar. Oke, berarti Mami senang ngelihat orang main gitar, abis gitu, kamu coba dong les gitar gitu. Atau awalnya disuruh main dulu, gitar ada di rumah, apa langsung, yuk les gitar langsung? Gimana? Langsung gitar. Langsung, les gitar. Papi nggak suka main gitar? Oh berarti nih, Mami suka lihat main gitar karena papi nggak bisa main gitar. Jadi anaknya deh kalau gitu. Karena papinya pasti disuruh, papi coba les gitar, pasti papi nggak mau. Jadi kamu yang mau ya. Nah kalau Kak Ojib nanya, apa yang kamu suka dari gitar? Sampai kamu suka nih akhirnya. Dari awalnya di les, dari nggak ngerti apa-apa, sampai jatuh cinta lah sama gitar, sama alat musik yang satu ini. Karena kayak gitar itu keren, lihat orang main gitar gitu. Aku mau jadi kayak mereka. Terus mainnya kayak cantik, indah gitu Kak. Oke, jadi kamu juga jadi kayak Mami ya, senang ngeliat orang main gitar tuh kayaknya keren deh. Oke, aku pengen kayak mereka gitu ya. Nah, ini ya dari usia 6 tahun kamu sudah belajar main gitar. Waktu pertama kali main gitar di usia 6 tahun itu langsung alirannya apa kalau Kak Ojib boleh tahu? Itu Diarahinnya. masih belajar yang basic-basicnya Basic dulu dulu. sih. Kayak Terus? do, re, mi gitu. Pokoknya solmisasi belajar dulu teknik kunci-kunci dasarnya. Iya. Nah, terus abis gitu kamu menentukan mau ngambil jurusan apa jenisnya nih musiknya mau ke genre mana gitu. Itu sejak usia berapa? Itu kayak sama usianya, tapi cuman sebenarnya kan klasik ikutnya. Oh, jadi awalnya klasik. Iya, Oh. tapi dari guru aku disuruhnya yang basic-basicnya dulu. Gitu. Jadi memang belajarnya untuk yang basic dan memang diarahinnya ke klasik gitu Iya. ya. Nah, ingat nggak lagu pertama yang Mercy pelajari? Lagu pertama sih masih lagu basic, namanya Si Semut. Apa namanya? Si Semut. Si Semut. Oke, itu umur 6 tahun udah bisa main gitar. Ada yang nanya mungkin di rumah, waktu Mercy umur 6 tahun kayaknya gedean gitarnya dibanding sama Mercy gitu. Ya kan? Bener ya? Iya. Apa kamu dulu pakai gitar langsung ukurannya normal, apa pakai gitar yang lebih kecil apa gimana sih? Aku ada gitar yang besar ini yang normal size. Terus jadinya beli satu lagi tapi yang lebih kecil ukuran aku gitu. Oke, waktu latihan pertama kali pas kecil pakai ukuran yang kecil. Iya. Tapi kadang main juga pakai ukuran yang besar. Jadi kamunya segini ya, gitarnya segini. Gini-gini ya. Lucu banget. Oke, nah teman-teman ada di rumah musik klasik gitu ya. Iya. Kenapa sih milihnya klasik? Itu juga mulainya dari Mami sih, karena kayak lihat orang main gitar klasik gitu kayak keren. Jarinya kayak rapi gitu, jadinya masukin aku dalam gitar klasik gitu Nah, Kak. karena awalnya Mami juga suka lihat genre gitaris yang memainkan genre musik klasik. Dan akhirnya kamu masuk dan kamu juga suka. Nah, pertanyaannya kenapa kamu juga jadi suka sama klasik selain karena Mami ya? Pas kamu lihat nih udah belajar gitar klasik. Nah, yang bikin kamu suka apa sih? Karena kayak pas main gitu kayak indah suaranya.
Terus ada rulesnya juga Kak, jarinya harus di mana, jadinya kayak rapi gitu. Oh, Aku jadi suka. jadi beda ya cara memainkan ke chordnya itu untuk main gitar pop sama klasik itu beda ya ternyata Iya, ya? Oh nah, baru tahu ya di rumah ya baru tahu ya? Ya kuncinya kita ngobrol-ngobrol tuh sambil kita juga mencari informasi dan juga menambah knowledge buat kita gitu ya. Nah lagu pertama klasik kau mainkan apa judulnya? lagu klasik pertama aku itu Andantino. Itu lagu asal dari mana? Itu aku belajar dari buku dari tempat les aku. Oke. Jadinya di tempat les kayak dikasih buku-buku. Jadi dipilihin sama coachnya lagu itu yang pertama kali gitu Iya, ya. Nah pertanyaannya ini mungkin banyak yang teman-teman di rumah yang pengen belajar gitar dan udah dikasih tahu gitu. Kalau belajar gitar tuh katanya jarinya sakit. Ya gitu. Waktu kamu pertama kali belajar gimana tuh? Kan biasanya Kak Oji pernah tuh waktu zaman sekolah belajar gitar ya. Bener tuh jarinya luka-luka, kapalan gitu. Sakit banget, nyut-nyutan banget. Bener gak sih Mercy? kalau aku sih nggak sakit ya, palingan kayak berbekas gitu tapi langsung hilang. Kata mami biasanya gitaris tuh kayak kapalan jarinya, kayak tadi kakak bilang. Tapi punya aku sih enggak ya, nggak kapalan juga. Coba Mercy, Kak Oji lihat deh tangannya. Wah ini ya teman-teman kalau kalian lihat gini megang pasti nggak percaya kalau Mercy ini seorang gitaris. Ini kok ada kapalannya sih? Nggak tahu. Tuh, Mami bener nih. Mami bilang nanti kalau jadi gitaris tuh tangannya kapalan gitu ya. Coba penasaran sih, tipsnya apa sampai kayak gini? Nggak tahu. Pakai lotion gitu tiap hari habis latihan? Enggak sih, Enggak. enggak. Oh, Kak Ojib tahu jawabannya. Emang kulitnya bagus aja. Tapi ya, Kak Ojib punya ponakan juga main gitar, jarinya kapalan loh. Oke, nanti kita akan buktikan. Jangan-jangan dia ngeprank nih, main gitarnya bohongan nih ya kan. Tapi kita akan cari tahu jawabannya. Tapi nggak mungkin ngeprank kalau punya prestasi yang satu ini ya. Kak Ojib dapat info kalau Februari 2025 kemarin, baru banget ini masih fresh, kamu berhasil mendapatkan Diamond Award di event Indonesia Winter Music Festival 2025 yang dimana kompetisi dilakukan secara online dan nantinya akan lanjut ke Penang, Malaysia. Bener nggak? Bener Ceritain Kak. ceritain dong, gimana dong? Jadinya kan mami ada ikutin kompetisi online tuh, karena mami dapat info dari kayak salah satu event organizer. Terus ya aku diikutin di kompetisi itu. Terus aku mendapatkan Diamond Award dan akan lanjut di tingkat internasional di Penang Mei nanti. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Mercy juga katanya tergabung dalam sebuah band bernama Kidos Band. Dan kamu menjadi drummer. Hah? Nah, nggak ada bercanda. Ya gitaris lah ya. Udah dilesin dari 6 tahun masa berubah jadi seorang gitaris dan katanya juga alirannya ternyata atau genrenya ini beda sama Iya, yang udah Kak. dipelajarin. Oke, Beda. kita balik lagi. Waktu awal kamu genrenya klasik. Iya. Kalau di Kidos Band ini apa nih berarti genrenya? Kayak pop gitu. Pop akustik. Iya. Oke. Terus gimana dong? Aku kan les gitar klasik kan Kak. Terus guru les aku Pak Endro suka kayak kadang-kadang masukin gitu kayak suruh belajar lagu-lagu yang bukan klasik untuk belajar kayak strumming, hearing biar siapa tahu kan aku bisa iringin yang pakai musik lain atau enggak orang nyanyi, palingan kayak nyanyi sendiri gitu Kak. Oke. Jadinya pas ikut Kidos Band cepet belajarnya. Dan juga di Kidos Band ada coachnya sendiri juga. Ada Kak Denis sama Kak Olive. Mereka ajarin aku cara strumming yang baru, chord-chord baru. Dan di sana kita mainnya sih lagu-lagu anak Indonesia. Oke. Tapi kalau nggak salah nih ya, Kidos Band ini terbentuk karena proyek sekolah. Bener nggak sih? Bener Kak. Proyek sekolah, jadi bareng sama teman-teman. Taunya dari mulai proyekan, lanjut sampai sekarang. Nah ceritanya gimana tuh? Jadinya bener Kak, pertamanya itu disuruh sekolah untuk kayak nyanyiin lagu Natal. Aku kebetulan sekelas sama temen aku Michael sama Alice. Dan kita bertiga bisa bermusik dan bisa bernyanyi. Jadinya kayak disuruh nyanyiin lagu Natal untuk Natalan di sekolah. Dari situ mami-mami kita kayak gimana kalau kita bikin grup band aja sekalian. Oke. Jadilah Kidos Band yang sekarang dengan member yang sekarang. Dengan single mereka yang berjudul Jadi Yang Terbaik. Oke, udah ada single juga gitu ya. Jadi awalnya proyek sekolah diseriusin, taunya jadi karir yang oke buat teman-teman semua gitu ya. Nah, kita memang nggak pernah ada yang tahu ya. Jadi kalau memang mau mencoba hal baru itu
selama kita punya skillnya, kita mau berusaha, cobain aja ya. Bisa jadi kayak Mercy nih, tiba-tiba dari yang iseng-iseng berhadiah ya, taunya jadi profesi dan juga bisa mendapatkan penghargaan. Ini kalau nanti kamu mau perform terakhir nih di kelas teknik Indonesia, tadi kan udah dikasih secuil gitu dari Kiddos Band yang dimana genrenya pop akustik gitu ya. Iya. Nanti pas kamu perform klasik dong. Iya, Kak. Nah, kasih spill dong kira-kira kamu mau menampilkan apa? Aku mau bawain lagu Maria Luisa. Nah, berarti nanti Mercy akan menampilkan lagu Maria Luisa itu di akhir segmen. Jadi pastikan jangan kemana-mana, nonton sampai beres Anak Indonesia ya. Ayo, janji ya. Tapi teman-teman, ternyata selain main gitar, Mercy ini hobi menggambar. Suka gambar apa? Aku sih sukanya kayak gambar orang gitu, tapi bukan yang realistik ya, Kak. Karikatur? Iya, kartun. Anime gitu? Enggak? Anime sih enggak, Enggak ya? kartun doang sih. Lebih ke kartun gitu ya? Iya, Kamu lebih suka menggunakan teknik apa tuh? Pakai pensil warna, krayon, pensil, cat air? pensil biasa aja Pensil sih. biasa. Iya. Les juga nggak gambar? Pernah sih. Tapi sekarang karena agak sibuk ya, jadi diberhentiin dulu. Oke, cie sibuk ya. Habis udah sekolah, les gitar, belum lomba segala macam gitu ya. Nah, tapi ternyata kenapa bisa dibilang ya diberhentiin dulu Kak karena sibuk. Mercy ini prestasinya gini loh di akademik ya. Jadi ternyata nggak cuma prestasi di non akademik, tapi untuk berprestasi di akademik ini oke banget karena Mercy ternyata juara kelas dari kelas 1 sampai kelas 4 gitu ya. Dan masuk top 3 paralel atau seangkatan sehingga membuat Mercy ini mendapatkan beasiswa prestasi. Tepuk tangan dulu dong. Nah, mata pelajaran apa yang Mercy paling suka? Aku sih kalau yang paling suka art and craft sama musik. Oh, kalau matematika? Suka tapi bukan favoritnya Bukan gitu. favorit, tapi suka dan bisa ya. Iyalah Iya. bisa juara kelas ya kan. Nah, ini bagi waktunya gimana nih sekarang? Sekolah kan pasti tugasnya PR-nya banyak. Terus juga ada les tambahan nggak kalau mata pelajaran? Mandarin. Ada lagi les Mandarin, oke. Les gitar, belum lagi latihan sama band. Abis gitu mau lomba-lomba. Pantes kamu tadi bilang berhenti dulu ya Kak, soalnya aku sibuk. Bukan so sibuk, ternyata sibuk beneran. Ngatur waktunya gimana Mercy? Mami sama papi sih suka kayak ingetin waktunya untuk sekolah, waktunya untuk istirahat. Tapi sekarang kayak itu udah kebiasaan gitu. Dari sekolah langsung pergi les lagi, lomba gitu. Aduh. Dan kalau kayak ada free time itu paling kayak me time gambar. Terus juga harus sempetin untuk praktis gitar klasik sama lagu-lagu Kiddos Band gitu Kak. Berarti padat banget ya Mam, Pap. Jadwalnya luar, kau juga kalah loh jadwalnya sama Mercy loh ya. Dari pulang sekolah les, nyambung les lagi gitu ya. Pas me time tadi kamu ngomong, aku pakai untuk menggambar. Jadi me time kamu menggambar. Iya, Ada lagi nggak yang lain selain tidur? Main game gitu? iya. Atau lebih sukanya biasanya atau jalan-jalan gitu ke mall atau pergi sama mama papi? Biasanya apa yang paling kamu pilih untuk me time? Mercy ada waktu me time nih kamu. Kamu langsung oke, aku maunya ini atau ganti-ganti? Biasanya Ganti-ganti me sih time-nya. Kak. Paling sering ngapain me time-nya tapi? Santai sambil nonton TV. Santai sambil nonton TV sambil ngemil. Iya kan? Oke, itu bagus. Karena memang kalau kamu sibuk tapi tetap harus ada me time. Biar apa? Biar nggak stres. Biar tetap happy gitu kan ya. Pernah nggak Mercy ngerasa capek banget? Pernah sih. Gitu ya? Iya. Kayak capek ngantuk, habis stres lagi capek banget mami papi gitu. Kalau pas capek gitu kamu biasanya ngapain? Minta break dulu? Atau ya udah semangat terus, gas aja terus gitu? Semangat terus nanti kan di akhirnya santai lagi di rumah. Oh, oke bener. Jadi pas kayak ngeluh, aduh capek, tapi ingat harus dilaluin, harus semangat. Jalanin aja, kan nanti ada libur. Nyampe rumah, leyeh-leyeh lagi gitu ya. Iya. Keren banget tos dulu. Ini keren nih ya. Si gitaris yang tangannya nggak kapalan itu guys, dia orangnya ya. Nah, aktivitas Mercy ini kan tadi Kak Oji bilang banyak banget ya, sibuk Iya. sekali gitu. Ini biasanya Kak Oji suka nanya dan kadang-kadang jawabannya beda-beda nih. Kalau ditanya cita-cita, Mercy cita-citanya apa sih? Aku mau jadi gitaris yang hebat, yang bisa menginspirasi, menghibur teman-teman yang di luar sana. Dan tahu nggak Kak, Apa? kemarin ini aku pernah dapat kayak message dari sosmed, dari teman-teman online bahwa ada yang sampai beli ukulele, ikut les gitar, mau jadi gitaris. Itu terharu banget sih Kak. Gara-gara terinspirasi dari kamu? Iya. Oke, tepuk tangan dong. Ya, ini setuju ya kalau memang punya, berarti kan Mercy main sosial media dong, gitu ya. Mami juga ya, dibantu sama mami sama papi gitu ya.
Jadi efeknya tuh ada ya ketika Iya. memang kamu punya prestasi, punya bakat, punya kemauan. Dan rasanya senang ya ketika ada orang yang terinspirasi dari kamu dan kamu pengen menjadi orang yang seperti itu yang lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Nah, Iya. harapan dari seorang Mercy apa sih? Aku sih ya semoga teman-teman di luar sana terinspirasi untuk bermusik atau apapun dan selalu mencintai lagu anak Indonesia. Nah, itu keren tuh. Nah, sekali lagi boleh nggak Mercy kalau punya pesan buat teman-teman yang ada di rumah yang tadi mungkin ada yang sudah terinspirasi dari kamu, ada yang belum. Nah, kalau do you wanna say something to all your friends di luar sana? Silakan lihat kamera Sita. Oke. Teman-teman, orang tua aku selalu ingetin bahwa bakat kita adalah berkat dari Tuhan. Jadi cara kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara explore, melatih bakat kita. Jadi kalau kayak bakat kita bisa menginspirasi orang lain, jadi itu bukan hanya kita menerima berkat dari Tuhan, tapi juga menjadi berkat kepada orang lain. Keren banget, amin. Jadi nggak cuman kita yang senang tapi orang-orang lain juga ikut senang gitu kan ya. Dan juga bermanfaat buat banyak orang itu ya. Mercy terima kasih banyak. Kamu sudah hadir di kelas Anak Indonesia, sudah berbagi cerita pengalaman kamu, prestasi kamu. Dan sudah bisa, ya mudah-mudahan ya ini bisa memberikan banyak berkat buat orang lain. Bermanfaat buat orang lain dan menginspirasi orang lain. So selain kau bilang terima kasih sama Mercy, kau juga nyatakan kalau Mercy lulus dari kelasnya Anak Indonesia. Dan juga Kak Ojib terima kasih juga sama teman-teman yang sudah menyaksikan kelasnya Anak Indonesia. Sebelum nanti Mercy akan perform dengan penampilan spesialnya, genre klasiknya kita akan dengerin sama-sama. Kak Ojib mau bilang terima kasih juga untuk kesetiaan teman-teman semua untuk menyaksikan kelasnya Anak Indonesia. Semoga banyak sekali poin-poin yang bisa diambil dan yang baik-baiknya bisa diterapkan. Yang paling penting adalah jangan patah semangat, terus belajar dan kejar cita-cita kalian setinggi langit. Oke? Dan juga teman-teman semua sekarang sudah bisa ya menyaksikan tayangan-tayangan inspiratif dan menenangkan hati lainnya hanya di Dai Plus. Yang sekarang sudah bisa kalian unduh secara gratis melalui Play Store dan juga Apple Store. Dai Plus Discover Inspiring Content. Mercy terima kasih, kita pamit dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dan ini dia penampilan spesial dari The One and Only Mercy.